النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه La taftur bisyai'in, jangan kamu mudah putus asa, jangan sampai semangatmu mengendur. Ya. Fa innallaha fa'alul lima yurid, karena Allah itu bisa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Allah bisa berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya. Itulah dari fa'alul lima yurid itu dalam bahasa Jawane terjemahkan Gusti Allah niku sekarepe dewe. Terkejut orang tuh. Masya Allah sekarepe dewe. Jadi memangnya Allah bisa diatur? Apa Allah bisa dipaksa? Allah kan semau dia. Ya, orang yang nggak bisa diatur ngomongnya semau gue. Nah Allah juga sama gue, dan itu benar sebagai Tuhan. Ya, kalau diatur ya bukan Tuhan dong namanya. Itu. Walihada hukiya an ba'dis salihin, dihikayatkan, diceritakan once upon times, ya, pada suatu hari, konon dahulu kala di zaman di negara entah berantah tuh artinya once upon time, ya. Pada zaman dahulu kala ada cerita hikayat seorang yang saleh, annahu zara akhahu fillah, dia mengunjungi seorang saudara fillahi, di dalam Allah. Saudara di dalam Allah itu artinya orang yang seagama, saudara, seagama, setanah air, separtai, seorganisasi, seideologi, ya, suku, fillah. Jadi orang yang seagama itu disebutnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi siapapun kalau agamanya sama, ya kita katakan, kita panggil ya akhi. Inna hadza akhi fillah. Ini saudara saya fillah, artinya sama-sama agamanya sama, yaitu agama Islam. Itu kita katakan fillah, akhi fillah. Ya, akhi fillah, saudaraku yang seagama. Ta'ala faqala lahu ya akhi, ya. Lalu dia berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, hatta nabkiya ala ilmillahi fina. Yuk kita pada nangis untuk meratapi nasib kita yang hanya Allah yang tahu. Yuk kita nangis meratapi nasib kita yang hanya Allah yang tahu. Ma ahsana ma qala hada salih. Betapa indahnya, betapa hebatnya apa yang dikatakan oleh orang yang soleh ini. Faqad kana arifan billah azza wa jalla. Dia memang orang yang sudah kenal dengan
Allah. Ya, mengatakan yuk kita meratap ya terhadap nasib masa depan kita sendiri, di mana kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah semuanya. Perlu diratapi nasib kita ini. Ya. Kita tidak tahu. Waqad sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti dia sudah pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'malu ahadukum bi'amali ahlil jannati. Ada salah satu di antara kamu yang beramal, yang bekerja, beribadah seperti amalnya ahli sorga. Ada di antara kamu yang beramal seperti amalnya ahli sorga. Hatta la yabqa bainahu wa bainaha, sehingga sudah tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan sorga, tidak ada lagi tersisa jarak antara dia dengan sorga, illa zira'an au ba'an, kecuali tinggal sehasta atau sedepa. Orang Jawa kalau ini namanya sekilan. Kalau sampai sikut sehasta. Kalau sampai pundak apa? Sedepa. Kalau dua tangan terbentang namanya serangkulan. Itu ukurannya. Jadi jaraknya sudah dekat sekali, dia dengan sorga tinggal sekilan lagi lah. Ada di antara kamu yang beramal seperti amalnya ahli sorga. Artinya berbuat baik terus. Semuanya kebaikan-kebaikan. Nggak ada dosanya, mulus gitu. Sampai dengan surga tinggal sekilan lagi. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatudrikuhu syaqawatu, tiba-tiba kedatangan nasib sial. Kedatangan nasib surga tinggal sekilan lagi, tiba-tiba kedatangan nasib sial. Fayasiru min ahlin nar. Akhirnya dia ternyata masuk neraka. Ternyata bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Cuk, dia berisida mancing. Ih, kemana? Ada apa itu? Ini yang kita menjadi sedih, kita tidak tahu. Wa ya'malu ahadukum, dan ada lagi salah seorang di antara kamu yang beramal bi'amali ahli nar, amalnya ahli neraka. Hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa zira'un aw ba'un, sehingga sampai jarak orang itu dengan neraka tinggal sejengkal lagi, udah tinggal masuknya saja. Ya. Fadruk lihu sa'adatu, tiba-tiba dia ketiban pulung. Ketiban pulung. Kalau tadi ketiban nasib sial, ketiban pulung. Tinggal sejengkal lagi masuk surga, nggak jadi masuk, sejengkal lagi masuk neraka, di dunianya hanya maksiat, akhirnya dengan neraka sudah tinggal sejengkal, tinggal masuknya saja, tiba-tiba dapat ketiban
ketiban pulung. Fayasiru min ahlil jannati, akhirnya dia masuk surga. Ini banyak sekali hadis-hadis semacam ini. Bahkan Al-Quran sendiri sering memperingatkan bahwa kita ini sering kali tersesat. Tetapi kita tidak sadar tersesat. Dikiranya benar saja. Jadi makanya ketika engkau tidak merasa bersalah, itulah awal dosamu. Ya, bahwa manusia itu dijamin pasti salah. Ketika engkau merasa tidak bersalah, itulah awal dosamu itu. Kita semuanya pendosa. Nggak ada urusan dengan tukang beca, dengan sopir truk, dengan kiai, dengan pengacara, dengan menteri, nggak ada urusan. Selagi engkau manusia, itu sudah tidak bisa dihindari. Kita semuanya ini pendosa semua. Jangan sekali-kali merasa engkau tidak bersalah. Di Al-Quran diperingatkan banyak orang yang tersesat. Selama di dunia hanya merasakan, memastikan dia bakal masuk surga. Karena dia yakin selama di dunia selalu berbuat kebaikan. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Naik haji tiap tahun. Zakat dikeluarkan malah lebih daripada kewajiban. Puasa ditambah dengan sunnah qobliyah ba'diyah, sunnah qobliyah, puasa Senin dan Kamis dan sebagainya. Yakin betul masuk surga, ternyata dia tersesat. Ini dalam Al-Quran diulang berulang-ulang. Jadi artinya semakin engkau selalu menyalah-nyalakan orang lain, apakah itu kamu kafir, dan kamu yakin betul bahwa selain kamu masuk neraka semua. Ini yang perlu. Semakin engkau banyak menyalahkan orang lain sebagai indikator betapa engkau terlalu meyakini kebenaran dirimu sendiri. Itu kan. Ini dalam Al-Quran dikatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah engkau kuberitahukan tentang orang yang amalnya rugi? Mau nggak? Mau nggak? Tuhan bertanya kepadamu, maukah engkau kuberitahukan tentang orang yang amalnya rugi? Mau nggak? Mau nggak? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang selama hidup di dunianya langkahnya tersesat. Dia tersesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi dia menganggap, menduga dirinya selalu berbuat kebaikan. Ternyata semuanya adalah pelanggaran. Semua yang dilakukan adalah dosa-dosa semua. Itu karena setiap orang yang selalu menyalahkan orang lain itu tidak mungkin punya waktu untuk mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Take for granted, yakin betul aku benar. Itulah persoalannya, bahwa hari ini kita dapat pelajaran, termasuk ini buat dirimu semua yang ada di sini. Bisa terjadi kamu di sini pesantren, ngaji, puasa. Surga sudah di hadapan mata. Tinggal selangkah lagi
ternyata engkau terjerumus ke dalam api neraka. Mungkin enggak? Dan yang sementara di dunia kau lihat orang itu pendosa sebagai pelacur atau setiap hari melacur, berjudi, mabok dan sebagainya, yang kau pastikan dia masuk surga, masuk neraka, ternyata dia mendapat anugerah Tuhan, malah dia yang masuk surga, kamu yang masuk neraka. Mungkin terjadi enggak? Iya. Dari mana datangnya? Karena engkau selalu memastikan orang lain masuk surga, masuk neraka. Itu artinya engkau memastikan dirimu sendiri masuk neraka. Ketika engkau memastikan orang lain sebagai pendosa, artinya engkau memastikan dirimu sendiri. Yang terlalu sering mengkafir-kafirkan orang lain, itu dia mengkafirkan dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.